Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asruriyati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya pelajari dalam modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional. Ada 8 konsep mendasar yang saya catat dari pembelajaran modul 1.1, yaitu 1. Bahwasanya pendidikan adalah menuntun. 2. Tentang kekuatan kodrat anak. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. 4. Anak bukanlah tabula rasa. 5. Budi pekerti. 6. Filosofi petani. 7. Relevansi pemikiran KHD dengan pendidikan abad 21. Dan yang ke-8, refleksi filosofis pendidikan KHD. Kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu pendidikan adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sejalan dengan dasar pendidikan adalah menuntun ini, muncullah semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, dan tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, dari belakang memberikan dorongan. Semboyan ini harus terpatri dalam laku murid agar selamat sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kedua, konsep kekuatan kodrat anak. Bahwa ada 2 kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Yang pertama, merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Kodrat yang kedua adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya adalah pendidikan harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak di sini maksudnya adalah menekankan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena 2 orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang tak terbatas. Selanjutnya adalah bahwa anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dapat dilakukan dengan kekuatan konteks sosio-kultural atau budaya,
Indonesia kaya dengan ragam sosiokultural atau kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Menebalkan laku anak dalam sosial budaya dapat kita lihat contohnya pada budaya Manggarai, di mana terdapat istilah toing, titong, toming. Toing artinya mengajar, titong menuntun, dan toming teladan. Kemudian pada budaya Jawa Barat terdapat semboyan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti menjadi niti jadi atau sajatine ngahurip. Dalam budaya Bali kita mengenal ada Trihita Karana, yaitu 3 asal kebahagiaan: harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Selanjutnya yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah perpaduan harmonis atau bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Dalam istilah lain, cipta, rasa, karsa, dan pekerti melahirkan keselarasan hidup atau integritas. Yang keenam, filosofi petani. Seorang pendidik ibarat petani yang menuntun tumbuhnya benih. Ia hanya dapat merawat tanaman dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi hama, dan sebagainya. Akan tetapi, petani tidak dapat mengubah jenis bibit. Jagung akan tetap tumbuh sebagai jagung, tidak menjadi padi atau kedelai. Yang dapat dilakukan oleh petani adalah memastikan semua benih tumbuh dengan baik. Seperti itu juga seorang pendidik hanya dapat menuntun laku murid dan bukan mengubah dasarnya. Ketujuh, relevansi filosofi pendidikan KHD dengan pendidikan abad 21. Ada 2 poin dari filosofi KHD, yaitu menuntun, di mana pada pendidikan abad 21 dimaknai dengan kolaboratif, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian selamat dan bahagia dalam pendidikan abad 21 dimaknai sebagai well-being, yaitu keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta menjaga kualitas hidup yang baik. Yang kedelapan, refleksi filosofis pendidikan KHD. Sebagai perwujudan dari filosofi pendidikan KHD, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikian pemaparan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya pelajari dalam modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional. Terima kasih telah menyimak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.